Akhir-akhir ini marak terjadi peristiwa pencabulan. Ironisnya, mayoritas kasus pencabulan dilakukan di pondok pesantren dan dilakukan oleh oknum pengajar. Dua pimpinan pesantren di Kota Raja dan Sikur, Lombok Timur ditahan polisi karena dugaan mencabuli santri perempuannya. Para tersangka menjalankan aksi bejatnya dengan dalih agama. Dan setiap melakukan aksi bejatnya, para santri ini diberikan uang Rp50.000. Saat ini aktivitas di dua pondok pesantren itu mulai membatasi kunjungan dari luar. Bahkan salah satu pesantren tersebut menutup total aktivitas belajar di pesantren. Masih di Nusa Tenggara Barat, puluhan santriwati salah satu pondok pesantren di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan ponpes tempat mereka bersekolah. Saat itu terduga pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Sumbawa. Berbeda halnya di Garut, Jawa Barat. Kali ini kasus pencabulan tidak terjadi di pondok pesantren, melainkan dilakukan oleh seorang oknum guru ngaji. Saat ini pelaku predator anak terhadap belasan bocah itu resmi dijadikan tersangka oleh penyidik Polres Garut. Polisi memastikan korban sodomi yang diperbuat pelaku sebanyak 17 orang yang seluruhnya merupakan bocah laki-laki usia 9 hingga 12 tahun. Mengapa kasus-kasus semacam ini kerap berulang? Lantas bagaimana pemerintah memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap para santri yang dititipkan orang tua mereka untuk memperdalam ilmu agama? Tim TV One mengabarkan. Mirisnya, oknum pengajar ini, pendidik ini tidak hanya di satu wilayah. Tadi ada di dua wilayah di NTB ya, di dua pesantren dan yang mungkin berbeda. saja Dan oknum pimpinan ada di juga. beberapa wilayahnya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Ya. Tapi kan kalau kita hampir lihat pemberitaan dalam hari demi hari, ada saja gitu ditemukan. Iya, nah, sebenarnya apa yang menjadi masalah kemudian harus evaluasi seperti apa, kita akan bahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga Pagi, semangat. Selamat pagi. Walaupun weekend nih hadir juga di sini ya. Dan juga sudah ada Bapak Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan juga Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Waryono. Waryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Saya mau ke pagi Pak. Wabarakatuh. Saya mau ke Pak Waryono dulu. Pak Waryono, melihat ini kasusnya tidak hanya satu. Kemudian apa evaluasi dari Kementerian Agama terkait kasus ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kami sebenarnya sudah menyusun regulasi dan sudah mensosialisasikan, serta kami juga sudah melakukan gerakan yang disebut dengan pesantren ramah anak gitu ya. Ini kami bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya tentu dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Serta kami juga bekerja sama dengan UNICEF. Yang kedua, kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 dan KMA-nya terkait dengan pedoman penanganan. Lagi-lagi ini mengingatkan kita semua ya, para pengasuh pesantren dan pendidik terutama, bahwa pengawasan hari ini bukan hanya ghaib ya, tapi juga pengawasan yang syahadah, yang kelihatan dan dilihat oleh banyak masyarakat, dan kami berupaya terus-menerus bagaimana hal ini tidak terulang. Jadi peraturan sudah kami buat, kerjasama sudah kami lakukan dengan banyak pihak, tapi mungkinkah kami belum maksimal ya dalam melakukan upaya pencegahan ini, sehingga masih ada kejadian yang membuat tercorengnya nama besar dan nama baik lembaga pendidikan keagamaan. Ya, Pak Waryono, mengingat cukup banyak ya tempat-tempat pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren ini di tanah air. Sejauh ini sudah adakah yang memang dijatuhkan sanksi berat ya? Contoh saja, kita perkecil lingkup pembahasan kita. NTB misalnya,
Ini dalam satu pekan ini Ada 2. 2 titik wilayah, Lombok Timur dan Sumbawa ini, Pak Direktur. Ya, ya sudah ada contoh hukuman yang sudah ingkrah ya. Kita ingat bersama di Bandung ya, bahkan hukumannya pun hukuman maksimal ya, hukuman mati gitu. Kemudian yang kedua di Batang itu juga sudah proses gitu ya, bahkan pesantrennya juga sudah proses penutupan. Artinya secara kelembagaan meskipun ini juga kami perlu hati-hati karena di situ ada santri yang boleh jadi tidak Betul. menjadi korban dan tidak tapi kemudian terkena dampak gitu ya. Dan untuk di NTB ini kami juga berkoordinasi untuk memastikan pertama bahwa peserta didik yang lain itu adalah tetap mendapatkan pembelajaran yang memadai, dan sisi lain kami juga mendorong kepolisian untuk bergerak cepat menangani sehingga santri-santri yang lain tidak terganggu gitu. Jadi contoh hukuman berat sudah pernah diberikan ya kepada para pelaku gitu ya oleh penegak hukum gitu. Untuk lembaga pendidikannya, pondok pesantrennya dalam hal ini? Halo? Pak Waryono, untuk lembaga pendidikannya, pondok pesantren? Ya, untuk lembaga pendidikan kami tentu saja mendasarkan kepada keputusan Dirjen nomor 1626 gitu ya, tahun 2023, bahwa untuk pencabutan izin operasional itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapan dari mulai ada pelaporan sampai kemudian ada rekomendasi dan akhirnya nanti dikeluarkan keputusannya oleh Direktur Dirjen Pendidikan Islam, karena Direktorat Pendidikan Diniyah itu berada di bawah Direktorat Jenderal Pendis. Jadi tahapan-tahapan ini harus dilalui karena kami juga on prosedural. Jangan sampai langkah-langkah kami ini juga merugikan gitu ya pihak-pihak yang sebenarnya tidak bersalah gitu kan. Oke. Baik, Pak Direktur, kita geser ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau melihat sudah ada sebenarnya kebijakannya, peraturannya, pengawasannya sudah ada, tapi masih ibaratnya masih ada kecolongan lah Pak Kiai. Kalau dari MUI sendiri melihat banyaknya kasus tenaga pendidik yang justru melecehkan atau melakukan tindakan asusila kepada Oknum ya? oknumnya ya, oknum tenaga pendidik ini. Iya, yang pertama yang kita lihat ini kan bukan sistem pendidikannya yang salah, tetapi moral pendidiknya. Ya. Maka tadi berkenaan dengan pencabutan izin, itu kan kalau sekolahnya nggak ada masalah. Ya. Artinya kurikulumnya tidak, penyelenggaraannya juga tidak, tidak ada masalah, belum ditemukan lah, minimal belum muncul. Tetapi adalah oknum penyelenggaranya dan oknum gurunya yang itu tidak bermoral, yang mencoreng itu. Berarti adalah bagaimana pendidikan moral di tempat yang mendidik moral ini. Ini yang saya miris ya. Saya kemarin ketika dihubungi 2 hari yang lalu saya nggak sempat hadir, itu membahasnya itu nggak tega sebenarnya. Karena di tempat pendidikan moral malah pendidiknya yang tidak bermoral. Itu ya, mohon maaf ya, saya harus menyampaikan ini karena miris benar gitu. Oleh karena itu orang tua itu Pak Kiai kan ingin menempatkan anaknya begitu ya di tempat yang justru mendapatkan nilai plus-plusnya banyak. Dalam hal ini mungkin ya aspek keagamaannya kan begitu. Mungkin dari sisi izin ya, sisi izin itu mungkin bisa saja digunakan mengasesmen terhadap calon-calon pengasuh. Dan orang-orang yang akan menjadi tenaga pengajar, termasuk pimpinan pondok pesantren. Jadi sekarang tidak ada lah kita punya paham ada orang maksum, orang yang semuanya akan baik semua, tidak. Tetapi tetap pada praduga tidak bersalah, tetapi ada prosedur yang bisa memastikan bahwa pengasuh itu adalah punya karakter pengasuh. Seperti hanya guru punya karakter sebagai pendidik gitu ya. Oleh karena itu ketika yang belum dikeluarkan izinnya, maka pesantren itu kan lekat dengan pengasuh, beda dengan boarding ya. Boarding itu kan tidak ada unsur pengasuhnya. Tapi saya ingin melihat yang membedakan antara pesantren dan boarding school itu adalah pada tingkat pengasuhan. Ada profil tokoh ya yang akan menjadi teladan di tempat itu. Biasanya begitu. Jadi memang kalau ada suatu pesantren tidak ada pengasuhnya, itu seperti ya boarding saja. Mekanisme pengasuh, tenaga pendidik di pondok pesantren itu diatur oleh siapa ya Pak Kiai?
Ya harusnya di Kementerian Agama. Kementerian Agama. Karena yang punya melalui apa? Mereka ada sertifikasinya atau mungkin ada yang persyaratan-persyaratannya? yang saya tahu itu tidak ada persyaratan seperti halnya kualifikasi pengasuh, tidak. ya, Karena kayak gitu. karena sudah husnudzon, dulu yang menjadi pengasuh pesantren itu orang yang sudah punya kualifikasi baik, punya pejuang baik, artinya husnudzonnya. Artinya orang yang memang punya keilmuan cukup, kemudian memang punya intensi Moralnya mendidik, juga, moralnya cukup, dan dikenal oleh masyarakat. Dulu kan pondok pesantren itu sebelum ada administrasi izin, karena orang memang datang ingin berguru kepada orang alim. Lalu daripada pulang pergi, lalu mereka mondok. Makanya sekarang kualifikasi pesantren ada yang salaf, itu tidak ada hubungannya dengan kurikulum nasional. Ada yang memang itu ada ngikuti kurikulum nasional. Ada yang mengkomben antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Nah, dari 3 tipologi itu saya pikir tetap saja harus ada sekarang ketika harus teradministrasikan dengan baik, itu ada kualifikasi pengasuh. Harus ada kualifikasi tambahan seperti apa sih Pak Kiai? Kalau melihat kan pasti para pengasuh atau pendidik ataupun pimpinan pondok pesantren ini pasti ilmu agamanya sudah ada begitu ya. Pasti sertifikasi itu juga sudah ada. Tapi apa harus ada tambahan mungkin tes secara kejiwaan kah atau Kita kan psikotes dan lain sebagainya. Kita kan menginginkan ini memang benar-benar yang bisa memberikan pendidikan agama yang benar begitu. Ya, saya pikir kalau bagi yang membuka baru, saya pikir perlu ditelusuri berkenaan dengan pengasuhnya, berkenaan dengan guru-gurunya untuk memberikan izin. Kalau yang lama kan nih, kalau pesantren-pesantren lama kan memang dia sudah jelas kiprahnya, jelas hasilnya. Jadi jangan sampai ada titik ini merusak dengan kiprah pesantren yang sudah jelas alumninya itu mulai prakemerdekaan punya peran yang baik, kemudian saat kemerdekaan, pasca reformasi, dan sekarang banyak alumni pesantren yang mewarnai terhadap pendidikan dan juga kemajuan bangsa ini. Tetapi kan muncul ini pesantren yang baru buka pola yang seperti ini. Artinya selain tadi umumnya berkenaan dengan izin, asesmennya juga harus terus gitu loh. Artinya ada yang dikawal di dalam pendidikan pesantren karena berasrama itu, mungkin juga boarding sama, tapi sekarang berkasih pada pesantren, bagaimana penyelenggaraan itu dan bagaimana pelaksanaan itu, sehingga memang ada kontrol. Mungkin dibikin instrumen itu untuk melihatnya bagaimana pendidikan itu untuk mencapai pendidikan moral. Kalau kita ada moral Pancasila, tentu moral keindonesiaan, moral keagamaan, udah pasti itu adalah bagian dari landasan dari pesantren itu. Oke, nanti kita ke Pak Waryono lagi ya. Usai jeda pariwara berikut ya Pak Waryono ya. Kita minta tanggapannya. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Direktur, Pak Waryono. Kalau tadi Pak Kiai juga sempat menyinggung mengenai memang harus ada seleksi yang cukup ketat untuk para tenaga pendidik begitu ya, monitoring juga. Ini sejauh ini seperti apa sih sertifikasi, seleksinya kepada pimpinan pondok pesantren? 6 bulanan kah? 1 tahun kah? Bagaimana Pak Direktur? Ya, terima kasih. Jadi sejak awal ada pengajuan izin dari pesantren, terutama pesantren yang baru, sebenarnya instrumen yang sudah kami buat itu sudah sangat rigid ya. Jadi di situ misalnya dicantumkan latar belakang pendidikan pengasuh. Ini dari alumni mana, pernah mondok di mana, berapa lama dia mengaji, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu juga ada namanya cek kurikulum dan kitab yang dipelajari di pesantren tersebut. Nah, kami juga tidak percaya sepenuhnya dengan dokumen-dokumen yang ada itu, makanya kami juga menerjunkan tim gitu ya dari kabupaten kota untuk verifikasi faktual. Betul nggak dokumen yang diisi yang di aplikasi Sitren itu betul-betul ada dan dipelajari di pesantren. Profil kiainya juga apakah itu memang kiai ustadz atau bukan. Gitu. Jadi sebenarnya sudah sangat hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena kami tidak ingin kejadian-kejadian serupa seperti yang sekarang ini akan berulang terus gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam berbagai kesempatan kami juga bekerja sama dengan banyak pihak ya. Tentu saja ada koordinasi, ada monitoring terhadap pesantren-pesantren. Lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Kiai Khalil gitu ya. Memang kami husnudzon gitu ya. Husnudzon dengan pengasuh pesantren. Karena moral agama yang cukup kuat yang dimiliki oleh pengasuh, kami percaya. Dan karena itu juga para orang tua percaya. Tapi pada poinnya adalah kami sudah memiliki Kepdirjen yang untuk menutup peluang-peluang sehingga tidak ada ustadz palsu misalnya gitu ya. Atau profilnya ustadz tapi sebenarnya bukan ustadz.
Caranya Sehingga bagaimana Pak misalnya Direktur? ketika baca kitab, gundul itu tidak bisa. Tentu kami tidak akan memberikan izin gitu ya. Ini secara instrumen kami sudah lengkap gitu ya, sehingga harapannya orang-orang yang tadi profilnya ustadz tapi sebenarnya bukan ustadz itu tidak masuk gitu. Dan ini betul-betul diverifikasi secara faktual. Oke, Pak Waryono, untuk aspek apa ya protokol pemerintah ya untuk memberikan izin, monitoring tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk aspek kurikulumnya misalnya ya, kurikulumnya nih, Ya. apakah dalam kondisi yang apa istilahnya sekarang sudah darurat kah atau seperti apa begitu? Perlu mungkin diperkenalkan hal-hal yang sifatnya Pendidikan itu seksual. ya seperti itulah gitu, tapi perlu kehati-hatian tentunya kan. Ya, jadi sekali lagi kami menegaskan bahwa belakangan ini kami juga memperkenalkan ya, meskipun sebenarnya sudah lama ya, memperkenalkan kembali, menguatkan kembali pentingnya para pengasuh pendidik untuk ramah terhadap anak. Sekaligus juga memberikan informasi dan pendidikan kepada santri bahwa kalau ada perilaku-perilaku yang mohon maaf mengatasnamakan agama, tapi cenderung misalnya menyimpang, misalnya mohon maaf nih, mulai memegang pundak ke bawah gitu ya untuk perempuan. Itu saya bilang apa? Tangkis saja itu tangannya Ustadz gitu. Meskipun ini berat ya kayak Khalil ya, karena santri itu seringkali ini power relationnya sangat kuat ya dengan para pengasuh. Tapi ini sudah diwacanakan, sudah dikenalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, meskipun kami sudah memiliki undang-undang pesantren, lagi-lagi untuk kurikulum gitu ya, secara umum karena dalam undang-undang itu ketika izin juga harus kami pastikan bahwa pondok pesantren itu harus berdasarkan pada kemaslahatan. Tidak boleh ada kekerasan sedikit pun di situ meskipun atas nama agama. Jadi dalam undang-undang pesantren itu bab 2 yang kemudian kami sebut sebagai Ruhul Ma'had itu sangat jelas. Dan itu yang kami terjemahkan dalam keputusan Dirjen 1626. Jadi di breakdown sedemikian rupa sehingga peluang-peluang kecil yang memungkinkan orang hanya ingin mendirikan pesantren karena tujuan non pendidikan itu kami tutup gitu. Tapi lagi-lagi oknum ini boleh jadi lebih pintar dari yang sebenarnya sudah kami tutup peluangnya gitu ya. Betul. Jadi pengawasan sudah cukup ketat, kemudian juga regulasinya juga sudah ada begitu ya. Pak Kiai, kalau melihat sebenarnya tadi dikatakan sudah ada pengawasan, sudah ada regulasinya, tapi kita tahu kalau di dalam pondok pesantren para santri dan juga santriwati ini memang sangat menghormati pimpinan pondok pesantren, kemudian juga para pengasuhnya. Justru hal-hal inilah yang akhirnya ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari situ begitu ya, Pak Kiai. Apa yang perlu dilakukan mungkin lebih dalam, lebih ketat lagi nantinya? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Waryono, Pak Direktur ya. Berkenaan dengan regulasi nggak ada yang salah. Iya. Ya. Nah, tidak ada umpamanya ketentuan yang itu memberi ruang untuk orang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti yang terjadi seperti di tadi pelecehan seksual. Ya. Dan tidak ada yang salah. Agama mengajarkan kita ini berterima kasih kepada orang yang mengajarkan ilmu pada kita. Yang sering banyak di pesantren itu dikatakan sebagaimana patahnya Sayyidina Ali, man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Artinya orang yang mengajarkan kita satu huruf saja boleh saja bagi dia adalah memperlakukan saya ini seperti apa saja. Artinya untuk kami taat itu, untuk menggambarkan itu, tapi tidak boleh itu diselewengkan menjadi kemaksiatan. Iya. Artinya orang yang menghormati kita jangan sampai kita yang eksploitasi. Kan ini yang salah adalah orang yang menghormati nggak ada salah orang menghormati orang yang sudah berjasa memberikan ilmu kepada Tapi kita. dimanfaatkan Makanya saya justru. bisa sholat benar, saya bisa ngerti bagaimana hubungan suami istri, bahkan saya bisa ngerti, bisa ngajar, bisa menyampaikan seperti ini adalah jasa guru-guru kita. Saya takdim pada guru, tapi jangan sampai guru saya mengeksploitasi saya. Oleh karena itu disampaikan di dalam
penjelasan agama, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh kita taat kepada makhluk Allah kalau itu mengajarkan kepada kemaksiatan. Jadi kita tetap kontrol Walaupun ketika itu guru kita. Iya, kita ngormatin tidak berarti tunduk semuanya. Tadi umpamanya berkenaan dengan murid-murid sudah ada yang sampai nangis bahkan lari terus. Sebenarnya kan penolakan. Miris, betul. Berarti kan ini kriminal sudah yang dilakukan ini. Jadi oknum kriminal ini saya mungkin nanti monitoring dan pengawasan ini yang lebih diperketat. Kalau misalnya masuk tadi seperti ramah anak, konkretnya atau turunannya memberikan pengenalan, pendidikan seksual, seperti itu. Ya pendidikan seksual dalam arti Saya khawatir justru malah itu dimanfaatkan justru. iya, orang banyak yang paham dianggap adalah hubungan suami istri, bukan. Artinya orang ngerti bahwa pendidikan tentang seksualitas maksudnya adalah tentang bagaimana organ tubuh dan bagaimana tentang jenis kelamin. Saya sebagai namanya perempuan itu ada head, perempuan itu adalah harus menjaga aurat. Kemudian kalau sudah dewasa, anak sudah akil baligh itu tidak boleh lagi laki perempuan itu bersentuhan. Tidak boleh mojok semuanya laki perempuan itu di tempat yang sepi. Kalau dulu masih kecil siapa saja boleh mencium, tapi kalau sudah dewasa ini sudah tidak. Jadi pendidikan itu, jadi ketika ada guru, teman, orang tua, temannya orang tua, nggak boleh lagi Dengan juga alasan apapun ya, alasan mau tidak diruqyah, boleh namanya mau memeluk apa. dia itu tidak boleh. Bahkan Tapi ini bapak Ustadz, aja itu bapak tapi ini aja Ustadz, berdosakah kalau misalnya menolak perintah atau arahan Ustadz? Kan begitu. wajib menolak. Bila mana Bila mana dia mengajak kemaksiatan termasuk meluk, apalagi sampai perzinahan seperti itu, pelecehan itu wajib menolak. Dan itu bisa saja teriak rame-rame gitu loh bahwa ini adalah kejahatan yang dilakukan kepada anak-anak kita ini gitu. Oleh karena itu saya pikir ini kalau instrumennya nggak ada yang salah ya. Tetapi yang perlu dididik pertama adalah anak-anak kita ini diajari tentang tadi seksualitas lah ya, tentang bagaimana menjaga kehormatan diri saat kita sudah akil baligh itu. Yang kedua, orang tua juga harus pandai ketika memilih tempat pendidikan. Sekarang kan banyak varian pesantren ya, karena keberhasilan pesantren yang membangun negeri ini, orang banyak tertarik memasukkan anaknya ke pesantren. Tapi harus pilih-pilih Nah, juga ini ya. kadang-kadang ada industrialisasi gitu ya. Baik pada skala kecil maupun skala besar. Skala besar mungkin ada orang yang berpikir dengan pendidikan ini dia bisa mendapatkan profit. Ada mungkin yang seperti itu. Ada juga yang secara individu. Dia saya mendirikan pesantren, maka saya akan menjadi tokoh masyarakat. Secara ekonomi saya ada, bahkan mungkin status sosial juga naik. Bisa dipakai berikutnya juga politik bisa terjadi kan. Ada Pencalonan dan seterusnya sendiri. itu bisa. Artinya tidak semuanya itu bisa dipahami tulus ingin mendidik anak kita menjadi kader agama di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Oleh karena itu pastikan memilih pesantren itu dari track recordnya, kemudian dari track record itu anak kita ini cocok nggak di pesantren itu. Maka kalau pesantren saya mewajibkan orang tua, Pak saya mau daftarkan anak saya di pesantren Cendekia Amanah, saya bilang kunjungan dulu ke pesantren. Kalau cocok anaknya terus, kalau nggak cocok jangan. Saya akan repot mendidik anaknya nanti nggak betah sebenarnya. Sebenarnya harapan kita semua kasus ini hanya berhenti sampai di kasus ini saja ya, tidak ada kasus-kasus lainnya. Walaupun nantinya juga akan diproses secara hukum. Ini juga jadi pelajaran untuk kita semua pastinya ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Kiai Holil Nafis, terima kasih. Pak Direktur, Pak Waryono, terima kasih juga Pak waktunya. Dan kita ganggu juga ya akhir pekan. Weekendnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.